Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donanda Maldiawati Swondo dari kelas 10 IPA 1 absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kelemahan jaringan komputer. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya, menggunakan media kabel ataupun media wireless. Topologi jaringan adalah sebuah desain jaringan komputer yang akan dibentuk serta menggambarkan bagaimana komputer dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung satu sama lain. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya diantaranya yaitu yang pertama, layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Yang kedua, kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Yang ketiga, hemat kabel sehingga biaya instalasi relatif lebih murah. Yang terakhir, penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi berjalan. Topologi bus juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi akan gagal. Yang kedua, bola kabel utama sangat panjang, maka pencarian ganggu menjadi sulit. Yang ketiga, komunikasi akan terjadi tabrakan atau yang biasa kita sebut data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasi. Yang keempat, keamanan data kurang terjamin. Dan yang terakhir, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Yang kedua, ada topologi star, mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan juga. Kelebihannya, yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua, bersifat fleksibel atau mudah dalam instalasi. Yang ketiga, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. Yang keempat, mudah dalam hal troubleshooting jaringan karena satu klien menggunakan satu jalur akses. Yang kelima, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Yang keenam, apabila satu komputer akan mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang terakhir, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Topologi star juga memiliki kelemahan, di antaranya jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Yang kedua, jika terlalu banyak pengguna, maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lambat. Yang ketiga, dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel, yang tentunya akan otomatis memakan biaya waktu yang cukup banyak. Yang terakhir, jika port dalam hub atau switch salah, satu rusak, maka tidak dapat dipergunakan. Bahkan dalam jangka panjang akan merusak port-port yang lain. Yang ketiga adalah topologi peer. Topologi peer dan kelebihan-kelemahannya mempunyai sama-sama tiga. Yang pertama, kelebihannya adalah biaya yang dibutuhkan sangat murah. Yang kedua, masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Yang ketiga, instalasi jaringan yang cukup mudah. Topologi peer juga memiliki ketiga kelemahan. Yang pertama, keamanan dalam topologi jenis ini masih dibilang sangat rentan. 2. Sulit dikembangkan. 3. Sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Yang keempat ada topologi tree.
Topologi tree memiliki dua kelebihan, yaitu merupakan jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi yang lain. Yang kedua, keamanan yang sangat terhandle. Topologi tree ini mempunyai 4 kelemahan. Yang pertama, proses instalasi yang rumit. Yang kedua, troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Yang ketiga, biaya instalasi yang mahal. Yang keempat, kinerja jaringan akan menjadi lambat karena user pengguna semakin banyak. Yang kelima ada topologi mesh, memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama mempunyai jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, tidak berubah jalur pada saat proses pengiriman data. Yang ketiga, bandwidth yang cukup besar. Keempat, teknik security yang baik dan topologi ini. Yang terakhir, mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Topologi mesh ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel, karena jalur yang digunakan sangat banyak, menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Yang ketiga, proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu persatu antar komputer. Dan yang terakhir, memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Topologi yang keenam ada topologi hierarki. Kelebihannya dan kelemahannya masing-masing memiliki dua. Kelebihan yang pertama ada sentralisasi data hierarkis sehingga pengolahan data yang lebih baik dan lebih mudah. Kontrol mudah berkembang menjadi jaringan yang lebih luas. Topologi hierarki ini juga memiliki dua kelemahan. Yang pertama, komputer bawahnya tidak bisa dioperasikan jika kabel pada komputer tingkat atas terputus. Yang kedua, mungkin ada tabrakan berkas. Yang terakhir ada DNS. DNS ini mempunyai 4 kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, DNS mempunyai kelebihan mudah, yaitu mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup hostname. Yang kedua, konsisten. IP address sebuah komputer bisa saja berubah, tapi hostname tidak harus berubah. Yang ketiga, simple. Server ini mudah untuk dikonfigurasikan, namun hal ini ditujukan bagi admin. Yang terakhir, DNS ini mudah untuk diimplementasikan di protokol TCP atau IP DNS server. Yang terakhir ada kelemahan dari DNS ini. Yang pertama, user tidak dapat menggunakan nama banyak untuk mencari nama domain baik di internet maupun di intranet. Yang kedua, DNS tidak mudah untuk diimplementasikan. Yang ketiga, tidak konsisten. Yang terakhir, tidak bisa membuat banyak nama domain. Itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.